Gimana? Masih semangat nggak belajar hari ini? Ya dong, harus dong semangat. Kan habis istirahat kan? Iya. Sebelum memulainya materi, Ibu mau nanya, pada bawa handphone nggak? Minggu lalu kan Ibu udah suruh kan membawa handphonenya. Oke. Kita lanjutkan ke materi. Hari ini siapa yang tidak masuk? Endang. Kenapa dia tidak masuk? Sakit apa dia? Sakit hati apa? Demam berdarah. Oh, demam berdarah. Ya. Oke, Ibu isi absen dulu ya. Oke, untuk materi kita hari ini yaitu teks persuasi. Nah, sebelum Ibu jelasin teks persuasi, ada yang tahu nggak teks persuasi itu apa? Nah, teks persuasi adalah teks yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar agar mengikuti pemikiran, sikap, dan tindakan tertentu. Tindakan itu bisa dari kita, dari orang lain. Nah, selanjutnya yaitu tujuan teks persuasi. Nah, tujuan teks persuasi ada 3, yaitu membujuk atau mengajak orang lain melakukan sesuatu. Nah, tujuan teks persuasi ini untuk membujuk atau mengajak orang lain melakukan sesuatu agar mereka dapat berpengaruh dengan adanya teks persuasi yang sudah kita buat. Nah, yang menanamkan keyakinan terhadap suatu ide atau pendapat. Nah, kita dalam membuat teks persuasi, anak-anak ingat ya, kalau mau membuat teks persuasi harus yakin dengan ide ataupun pendapat yang kalian tuangkan nanti. Nah, yang terakhir yaitu mempengaruhi cara berpikir atau pandangan pembaca. Jadi, teks persuasi itu membuat teks agar pembaca itu dapat berpengaruh dengan adanya sesuatu hal yang kita bahas. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri teks persuasi. Nah, yang pertama yaitu bersifat membujuk. Nah, membujuk itu kan kalau kita membujuk seseorang pasti dia akan berpengaruh dengan adanya sesuatu ajakan. Kan bujukan itu ajakan. Nah, yang kedua yaitu menggunakan fakta dan data. Nah, setiap kita menulis teks persuasi harus menggunakan fakta, harus nyata. Nah, harus ada data agar pembaca itu yakin dengan teks persuasi kita. Nah, yang ketiga yaitu bahasa emotif dan ajakan. Di dalam teks persuasi harus memiliki bahasa emotif. Bahasa emotif itu ada yang tahu nggak? Apa? Bahasa emotif itu adalah bahasa yang kayak perasaan, mengungkapkan perasaan, emotif. Jadi perasaan menyedihkan, gembira. Nah, bahasa ajakan, tahu nggak bahasa ajakan itu seperti apa? Ya, Depi. Misalnya, ayo belanja buku saya. Nah, pintar sekali. Nah, yang terakhir yaitu tidak memaksakan kehendak. Di dalam teks persuasi itu tidak boleh ada kata-kata, kalimat, ataupun bahasa yang memaksa pembaca itu harus mengikuti
pikiran, pendapat kita. Nah, selanjutnya yaitu struktur teks persuasi. Nah, yang pertama yaitu pengenalan isu atau orientasi. Ada yang tahu pengenalan isu itu apa? Ini Ibu jelaskan. Yang pertama yaitu pengenalan isu itu seperti pengenalan masalah yang kita akan bahas, yang kita akan tulis. Nah, sebelum kita masuk ke isi masalah, kita kenalin dulu masalah itu. Nah, yang kedua yaitu rangkaian argumen. Nah, ini baru isi rangkaian masalah yang akan kita bahas. Nah, yang ketiga yaitu pernyataan ajakan. Nah, setiap masalah pasti ada solusi. Nah, makanya itu harus ada pernyataan ajakan. Agar pembaca itu dapat berpengaruh dengan adanya teks persuasi yang kita buat. Nah, yang keempat yaitu penegasan kembali. Nah, tujuan penegasan kembali ini untuk memperkuat teks persuasi yang telah kita buat agar pembaca itu lebih yakin dengan adanya teks persuasi. Nah, yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks persuasi ada 5. Yang pertama yaitu kata-kata ajakan. Ada yang tahu nggak contoh kata-kata ajakan? Kita? Mari, kemudian ayo, kemudian Sudah, itu aja yang tahu. Nah, yang satunya yaitu sebaiknya. Sebaiknya kita menjaga lingkungan sekolah kita. Nah, kan itu kan ajakan agar pembaca menjaga kebersihan sekolah kita. Nah, yang kedua yaitu kata kerja mental. Tahu nggak? Kata kerja mental itu apa? Kata kerja mental itu yaitu kepercayaan, yakin. Nah, yang selanjutnya yaitu kata penghubung argumen. Tahu nggak? Kata penghubung argumen ini seperti kata oleh karena itu, kalau, sebab, sebab siswa sering membuang sampah sembarangan. Nah, kan? Nah, yang keempat yaitu kata-kata emotif. Tadi Ibu sudah jelaskan, emotif itu apa? Jadi contoh kata-kata emotif itu apa? Ada yang tahu? Nggak nyimak berarti. Emotif itu kan perasaan. Jadi kata-kata emotif itu seperti menyedihkan, seperti mengungkapkan kesedihan. Nah, yang terakhir yaitu kalimat aktif. Kalimat aktif ini kalimat yang secara tidak langsung mengajak pembaca mau ataupun dapat berpengaruh dengan adanya teks persuasi ini. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis teks persuasi. Nah, di sini ada 4 jenis. Yang pertama yaitu persuasi politik. Yang kedua yaitu persuasi pendidikan. Yang ketiga yaitu persuasi iklan ataupun komersial. Yang keempat yaitu persuasi sosial. Nah, di sini setiap jenis ada contohnya masing-masing. Ada yang tahu nggak contoh jenis persuasi politik? Nah, Ibu contohkan ya. Contoh jenis persuasi politik ini seperti poster kampanye pemilu. Jadi kan di dalam poster kampanye pemilu itu kan di dalamnya mengajak pembaca ataupun pendengar agar
mau memilih calon pemilu tersebut. Nah, yang kedua yaitu persuasi pendidikan. Ada yang tahu nggak? Contohnya? Ada. DB. Nah, DB. seperti ajakan agar masuk ke sekolah kita. Poster mengajak kita lebih giat belajar. Nah, yang ketiga yaitu persuasi iklan dan komersial. Tahu nggak? Contohnya? Pokoknya yang Kayak di TikTok ya, Bu? boleh di TikTok. Kalau ayam jual ayam Bu, ya jual ayam itu enggak ya Bu? Apa harus bentuk teks Bu? Enggak. Kan setiap teks persuasi itu harus ada kalimatnya yang mengajak kita mencoba produk tersebut. Kalau ayam kan bukan untuk dicoba. Enggak yang chicken crispy itu nah Bu. Oh, produk makanan. Makanya jelas-jelas Dona. Nah, yang terakhir yaitu persuasi sosial. Nah, ini seperti poster mengajak kita menjaga lingkungan sekolah, kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Nah, di sini bisa kalian lihat contoh teks persuasi. Di sini Ibu ambil judul "Mari Jaga Kebersihan Lingkungan Sekitar Kita". Di sini ada 4 paragraf. Nah, bisa kalian baca terlebih dahulu. Ini termasuk ke dalam. Nah, pintar Miftah. Berarti menyimak ya. Oke. Sampai di situ materi kita. Selanjutnya buka HP-nya. Akan ada kuis dari Ibu. Nah, sudah Ibu share ya di grup. Bisa dibuka link yang sudah Ibu share. Bella sudah masuk, Rosmina, Depi. Siapa yang belum masuk? Saya Bu. Kenapa Miftah? Sinyalnya susah. Nggak ada paket apa Miftah? Ada Bu, tapi di sini kan di sini. Nah, boleh Ke hotspot Ibu? Udah hidup kok. Siapa yang juara 1 akan Ibu kasih uang. Nggak banyak, tapi cukup untuk jajan kalian. Kuis ini bertujuan untuk melihat kalian paham atau tidak dengan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Takutnya ada yang nggak menyimak Ibu jelasin tadi. Nah, Pela sama Rosmina ini kejar-kejaran ini. Nah, turun lagi. Panik dia. Panik. Itu turun karena nggak tahu itu. Ayo. Nah. Habis. Jadi yang pertama, yang juara 1 yaitu Rosmina Harahap. Boleh maju di sini, Nak?
Berapa ya? Nah, dikit aja. Gak boleh dilihat. Nanti teman-temannya pada mau minta juga sama ibu. Gimana soalnya tadi? Melihat waktu kita sebentar lagi habis pelajaran ibu. Untuk evaluasi di rumah akan ibu kasih soal. Tugas menulis teks persuasi. Kerjakan di rumah, dikumpul hari ini. Terakhir nanti malam jam 12 malam. Siapa yang terlambat, ibu nggak terima lagi. Kirim bukti Bu ya berarti. Ya, di grup dikumpulin. Untuk yang nggak masuk, tolong diberitahu ya, Ya Bu. agar mengerjakan tugas menulis teks persuasi ini. Karena itu evaluasi untuk menambah nilai kalian. Baik Bu. Untuk yang tidak masuk, kalau tidak mengerti teks persuasi, nanti ibu kirim. Ingatkan ya, ibu nanti malam. Baik, Bu. Takutnya ibu ketiduran. Ya Bu. Jangan lupa. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.